أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فهي كنز Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa Ramadan yang insya Allah kita sudah memasuki hari yang ke-28. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang sehingga kita nanti sampai puasa ini terakhir dan kita bisa beridul fitri. Sholawat dan salam kita hatur hibahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumil Hisab. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dijadikan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih beriman. Artinya kita masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan amal-amal soleh kita sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi tidak ada bekal yang lain yang lebih baik bagi seorang muslim kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih diberi umur panjang sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengadakan introspeksi diri terhadap amalan-amalan yang telah kita perbuat di dunia ini. Sehingga ketika kita mungkin merasa bahwa ada amalan yang kurang baik, kurang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar, untuk mempelajari agama Islam ini sehingga sampai betul-betul amalan kita adalah amalan yang sesuai dengan perintah Rasulullah. Termasuk bagaimana kita harus introspeksi diri terhadap pelaksanaan puasa Ramadan kita. Dari awal bagaimana pelaksanaan hari ke-1, ke-2, ke-3 dan sampai hari ini, sehingga insya Allah puasa itu termasuk puasa yang betul-betul kita harapkan, yaitu ketika kita selesai menjalankan puasa Ramadan ini sebagai orang yang menyandang predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tatakul. Sehingga masih ada 2 hari ini untuk menjalankan puasa Ramadan ini. Kemudian kita betul-betul fokus kepada puasa Ramadan ini dan amalan-amalan sehingga masih ada kesempatan untuk mendapatkan apa yang namanya Lailatul Qadar. Siapapun yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini adalah orang yang sangat beruntung dan sangat berbahagia. Karena nilai ibadahnya ibarat seperti 83 tahun dan itu pasti dijamin masuk surga. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mengambil tema, namun mungkin tidak akan saya terangkan semua, dari kata-kata yang mulia Khalifah Umar bin Khattab, yang artinya seperti ini. Ada sebuah nasihat yang sangat bijak dari Khalifah Umar bin Khattab.
yang sampai sekarang kalau kita terapkan, insya Allah kita akan menjadi orang yang berbahagia, beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, bahwa barang siapa yang banyak tertawa, maka wibawanya akan sedikit. Ini suatu peringatan dari Khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua, barang siapa yang suka meremehkan orang, maka dia tentu akan diremehkan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang memperbanyak sesuatu, maka dia akan dikenai dengan sesuatu itu, atau akan dinamai dengan sesuatu itu, yang diperbanyak itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, barang siapa yang banyak bicaranya, tentu banyak pula dosanya. Yang kelima, barang siapa banyak dosanya, maka tentu sedikit rasa malunya. Kemudian yang keenam, barang siapa yang sedikit rasa malunya, maka sedikit pula sikap waronya. Dan yang terakhir, barang siapa sedikit sifat waronya, maka hatinya akan mati. Ini adalah peringatan yang keras bagi Khalifah Umar bin Khattab, yang kalau kita patuhi, insya Allah kita akan berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang banyak tertawa, maka wibawanya sedikit. Tertawa ini adalah merupakan hiasan orang hidup. Jadi kita yakin bahwa semua orang pasti akan pernah merasakan apa yang namanya tertawa. Sepertinya ini sepele, kok hanya tertawa saja misalnya. Tapi kalau ini tidak diperhatikan, maka kata Khalifah Umar bin Khattab bahwa ini bisa membuat hati kita menjadi keras, kaku, sehingga akan sulit untuk menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kriteria orang yang tertawa itu? Boleh-boleh saja. Misalnya ketika kita mendengar cerita yang lucu, ya, atau kita mungkin mendengarkan cerita-cerita yang menarik, itu boleh saja. Atau mungkin ada temannya atau lawan bicaranya membuat kita geli, menyebabkan kita bisa tertawa, itu boleh. Tetapi tidak boleh berlebihan. Di orang tertawa ini ada batas, tidak boleh berlebihan. Rasulullah SAW ini tidak pernah tertawa sepanjang hidupnya, tetapi beliau hanya senyum. Ini jadi ya, karena memang senyum itu menurut Rasulullah, sabda Rasulullah, senyum itu bisa, senyum yang menyenangkan orang itu bisa mendatangkan pahala. Jadi senyummu di hadapan saudaramu itu akan mendapatkan pahala, termasuk sedekah. Ini kata Rasulullah. Kemudian bagaimana tertawa yang tidak dibolehkan bahkan menimbulkan dosa, ya, adalah tertawa yang melampaui batas, tertawa yang sampai terbahak-bahak, terpingkal-pingkal. Ini kadang-kadang tidak disadari. Bahkan saya sering mengingatkan ini rekan-rekan kerja juga, siapapun itu, tapi mereka mungkin karena kadar ilmunya belum sampai atau tidak pernah membaca, kadang-kadang malah marah. Padahal ini jelas ada dasarnya bahwa tertawa tidak boleh terbahak-bahak. Kemudian dari segi kesehatan, ya, orang yang tertawa terbahak-bahak, terpingkal-pingkal sampai histeris, ini disebutkan bahwa dari analisa kesehatan itu bisa menyebabkan orang itu bisa kena penyakit jantung. Ini karena ada zat-zat tertentu, ya, zat kimia yang masuk ke dalam jantung karena perbuatan tertawanya itu yang berlebihan. Ini berdasarkan suatu penyelidikan kesehatan. Ini jadi dari segi kesehatan pun sangat mengganggu. Walaupun ada ya yang mengatakan tertawa itu bisa menyehatkan, tetapi itu belum bisa dibuktikan. Ini. Kemudian dari segi kesehatan juga bahwa bisa menghilangkan cahaya muka.
Ketika orang tertawa itu otot-otot ini akan tertarik. Ya, jadi setiap orang yang tertawa ini ototnya akan kejang tertawa, tertarik. Nah, ketika itu terus-menerus, maka bisa menyebabkan cahaya mukanya itu akan hilang. Dan banyak sekali hal-hal yang negatif yang ditimbulkan karena tertawa yang berlebih-lebihan. Kemudian juga akan menyebabkan orang menjadi keras hatinya. Karena apa? Ketika orang tertawa ini akan histeris, dan ketika orang histeris ini adalah biasanya akan sulit menerima kebenaran dari orang lain. Ini kalau setiap hari itu tertawa kemudian terpingkal-pingkal, ini dikhawatirkan akan mengurangi kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh-boleh saja orang tertawa tetapi tidak terlalu histeris. Dan kalau kita itibar Rasulullah adalah kita cuma senyum ini. Tetapi senyum pun sebetulnya senyum yang bukan, mohon maaf kalau untuk menarik dalam arti menarik yang negatif. Tapi senyum semata-mata hanya untuk menyenangkan bahwa orang yang diajak bicara adalah respon terhadap kita, senyum terhadap kita, senang terhadap kita, bukan yang negatif. Itu yang tertawa. Ya, jadi mohon kita perhatikan, kelihatannya masalah sepele tetapi ini bisa menyebabkan orang menjadi keras hatinya. Jadi tidak dilarang memang itu, ya. Tapi kalau berlebihan histeris bisa menyebabkan kerasnya hati, dan kalau orang sudah keras hatinya maka sulit untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berpesan, kurangilah tertawa tetapi lebih banyak menangis. Menangis yang dianjurkan ini malah. Jadi menangis terhadap dosa-dosa kita, menangis terhadap kekurangan-kekurangan kita, menangis ketika kita berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih dianjurkan untuk menangis dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dianjurkan. Jadi kurangilah tertawa dan perbanyaklah menangis, menyesali segala apa yang kita perbuat, kekurangan-kekurangan kita yang telah diperbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kata beliau Khalifah Umar bin Khattab, barang siapa yang suka meremehkan orang, maka dia tentu akan diremehkan oleh orang lain. Jadi dalam pergaulan sehari-hari kita kadang-kadang melanggar etika. Kadang-kadang kita mungkin karena kesombongannya terhadap lawan bicara, baik itu secara individu maupun secara kolektif, kadang-kadang mungkin ada hal yang menyebabkan orang lain tersinggung. Ini karena apa? Mungkin karena merasa diremehkan. Ini jadi kita tidak boleh dalam sifatnya meremehkan kepada orang lain. Termasuk juga ada ketawa, tadi saya ulangi lagi, bahwa ketawa yang meremehkan orang pun ada. Kelihatannya tertawa tetapi sebetulnya meremehkan orang lain, bukan tertawa membuat senang tetapi adalah meremehkan orang lain. Maka kita harus lebih hati-hati ketika kita bergaul, ya, baik kadang-kadang di lingkungan keluarga pun suami atau istri, ya, dengan anak dan sebagainya bisa tersinggung, bahkan bisa sampai ada yang mungkin terjadi pertentangan, percekcokan hanya karena sifatnya salah satu pihak meremehkan orang lain. Apa yang diremehkan? Banyak. Mungkin membuli dan sebagainya. Kalau istilah anak muda itu sekarang membuli, bullying gitu ya. Saya sering menangani anak-anak yang bullying itu ya. Jadi kerap sekali hampir setiap tahun itu ada anak yang dibullying. Kenapa dibullying? Ya, atau diremehkan atau dicela, mungkin dianggap mempunyai kekurangan dan lain sebagainya. Ini. Jadi kita harus hati-hati sekali dalam pergaulan sehari-hari kita. Diusahakan agar tidak mudah menyinggung perasaan orang lain, ya, dengan cara, ya, kita tidak boleh untuk meremehkan apapun yang dimiliki oleh orang lain. Kita mencela dan sebagainya. Ini bukan masalah sepele. Kadang-kadang kalau kita tidak diperhatikan akan bisa membuat cerah atau membuat terjadi pertikaian sehingga mungkin akan menyebabkan kekeluargaan kita akan renggang. Ini masalah meremehkan
orang lain, menyepelekan orang lain. Artinya kita kembali bahwa kita tidak boleh menyombongkan apapun yang kita punyai sehingga sampai meremehkan orang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut beliau Umar bin Khattab bahwa barang siapa yang memperbanyak sesuatu, maka dia akan dikenai dengan sesuatu itu atau akan dinamai dengan sesuatu itu. Kita sering melihat di masyarakat ada julukan-julukan yang diakibatkan karena orang tersebut mempunyai sesuatu. Misalnya, ya, ada orang yang mempunyai ternak yang banyak, misalnya sapi yang banyak, atau keledai yang banyak, atau kuda yang banyak. Nah, karena banyaknya itu mungkin tidak ada yang memadai, biasanya orang akan menjuluki, mungkin dia pak sapi atau pak kambing dan sebagainya. Ini dan lain sebagainya. Jadi kalau orang senang mengumpulkan sesuatu, memperbanyakkan sesuatu, boleh-boleh saja, tetapi untuk sesuatu yang positif. Tetapi masyarakat biasanya akan menjuluki atau menamai sesuai dengan apa yang dia perbanyak. Kalau itu positif tidak masalah. Tetapi kalau itu menjadi negatif, ya ini yang akan menjadi masalah. Kemudian yang keempat, menurut beliau Umar bin Khattab, barang siapa yang banyak bicaranya tentu banyak pula dosanya. Orang bicara itu boleh-boleh saja, bahkan kadang suatu keharusan, asal pembicaraan itu adalah positif, bukan pembicaraan yang membual, pembicaraan yang menghibah dan sebagainya. Kalau guru tentu saja banyak bicara. Kalau kiai, para dai, ustadz atau siapapun, atau orang yang berhubungan dengan masyarakat, bekerja di dalam masyarakat, langsung berhubungan dengan masyarakat, tentu saja banyak bicara. Boleh-boleh saja, malah mungkin suatu keharusan. Asal pembicaraan itu adalah pembicaraan yang positif. Ini, ya. Jadi, tetapi ketika orang tidak bisa berbicara yang positif, kata Rasulullah, lebih baik diam. Diam adalah emas, ibarat seperti emas. Ini. Ketika orang tidak bisa berbicara baik, ya, untuk mendatangkan pahala justru kita harus dengan diam. Diam lebih baik, diam ibarat seperti emas. Ini ya, ketika orang tidak bisa berbicara atau ngomong yang baik-baik. Kemudian ketika orang banyak bicaranya mesti banyak dosanya. Ya, ketika pembicaraan itu jelek, menghibah dan sebagainya, tentu orang itu akan banyak dosanya. Dan orang yang banyak dosanya banyak malunya, ya, tidak ada rasa malunya. Dan ketika orang tidak ada rasa malunya, maka kehilangan sifat paronnya. Ya, saya kira itu saja. Dan mohon maaf ya kalau selama saya mengisi ini banyak kekurangan, dan saya ucapkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak untuk ketika nanti Idul Fitri, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis salata liwaqtiha wa ajib nidaatis sama awqif fuadaka hahuna وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء.